Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan Biladuknya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang Tionghoa antri masuk Islam di Masjid Lao Tse. Jadi mereka berdatangan, pertama ingin tahu tentang Islam, bertanya-tanya, dan tidak sedikit dari mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi muslim setelah mengetahui kebenaran Islam. Saudara, di Bandung sendiri, di Masjid Lao Tse II yang terletak di Jalan Tamblong nomor 27 Kota Bandung, beberapa orang Tionghoa datang minta diislamkan. Pada 28 Oktober 2024 tahun lalu, seorang wanita bernama Cici Stephanie Virginia dari etnis Tionghoa akhirnya mantap memutuskan untuk menjadi muslimah setelah mendapatkan penjelasan tentang agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allah. Kemudian bulan berikutnya, November 2024 tanggal 4 November 2024, di mana ada seorang wanita dari suku Tionghoa juga bersyahadat memeluk agama Islam atas nama Cici M. Luar biasanya beliau bersyahadat mengajak anaknya yang masih kecil. Alasan kenapa dirinya memeluk agama Islam adalah karena merasa ada ketenangan dan kedamaian ketika melihat rekan-rekan kerja di lingkungan kantornya yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Hatinya merasa terpanggil dan mendapatkan hidayah Islam, dan akhirnya dirinya pun memeluk agama Islam, bahkan mengajak anaknya yang masih kecil. Masya Allah, inilah yang namanya hidayah. Kemudian di 22 Desember itu ada lagi seorang pemuda dari suku Tionghoa juga bersyahadat memeluk agama Islam atas nama Markus. Ya, Masya Allah, disaksikan beberapa jamaah, beliau mantap dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini di awal tahun 2025, kembali di Masjid Lao Tse II Bandung, ada seorang pemuda dari suku Tionghoa juga bernama Koko Ferdian. Datang ke masjid dan bersyahadat memeluk agama Islam di 31 Januari 2025. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sementara itu di Masjid Lao Tse yang lain, di Masjid Lao Tse I Jakarta juga banjir mualaf terjadi, saudara. Masya Allah, di awal tahun kemarin, di hari yang sama dengan tadi, 31 Januari 2025, seorang wanita dari etnis Tionghoa bernama Saudari Kalista Adivia Wardana bersyahadat memeluk agama Islam di Masjid Lao Tse Jakarta, Masjid Lao Tse I, ba'da salat Asyar hari Jumat, dibimbing oleh DKM, Ketua DKM atau Humas Masjid Lao Tse Jakarta, yaitu Ustadz Yusman Al-Palimbani. Disaksikan beberapa jamaah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya saksi bahwa tiada Tuhan yang berhak ibadahi
Ya, kita doakan semoga Masjid Lao-Tse ya, baik Lao-Tse 1 Jakarta ataupun Lao-Tse 2 Bandung ini semakin makmur dan semakin sukses, dan banyak orang-orang Tionghoa yang bersyahadat di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Banjir mualaf juga melanda Jepang, saudara, di mana ada Masjid Indonesia Tokyo yang kebanjiran mualaf baru ya. Keluarga Muslim Indonesia Jepang ini kebanjiran mualaf ya, mulai dari akhir tahun hingga awal tahun 2025. KMII Jepang atau Keluarga Masyarakat Islam Indonesia di Jepang terus melaporkan bahwa terjadi antrian syahadat di sana di Masjid Indonesia Tokyo. Pada awal tahun di 5 Januari 2025, alhamdulillah pada siang hari ya, bersyahadat seorang pria Jepang di Masjid Indonesia Tokyo. Kemudian pada 19 Januari 2025, masih di bulan Rajab yang 1446 Hijriah di awal tahun 2025, pagi harinya seorang warga negara Jepang juga datang ke Masjid Indonesia Tokyo mengucapkan 2 kalimat syahadat, saudara. Dan kemudian 26 Januari 2025, di akhir Januari, kembali seorang pria Jepang mendatangi Masjid Indonesia Tokyo di KMII Jepang, Komunitas Muslim Indonesia Jepang, minta diislamkan juga, Masya Allah. Dan yang terbaru adalah bagaimana 2 Februari 2025 kemarin itu ada seorang pemuda keturunan Indonesia Jepang mengucapkan 2 kalimat syahadat di tempat yang sama di Komunitas Muslim Indonesia Jepang, Masjid Indonesia Tokyo. Inilah bagaimana beberapa orang saudara-saudara kita di Jepang ini ya, Masya Allah, mendapatkan hidayah ya. Mereka datang ke masjid dan minta diislamkan. Ini bukan hal yang kebetulan, memang luar biasa. Memang inilah yang terjadi saat ini ya, bagaimana semakin terbukanya informasi ya, tidak perlu umat Islam atau dakwah Islam itu mengajak-ngajak mereka untuk memeluk agama Islam, tapi mereka sendiri datang ke masjid minta diislamkan. Masya Allah. Kita doakan semoga mereka semua istiqomah dalam iman Islam. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.